ini aku sedang dalam penjara. Aku sendiri di sini, tanpa seorang pun yang menemani. Rasanya sakit sekali, bahkan lebih sakit daripada jomblo yang ditinggal mantan. Aku di sini, di penjara ini, sudah sangat lama sekali. Sudah 5 tahun berjalan. Aku merasakan penderitaan ini dan kesendirian ini. Sungguh ingin rasanya aku keluar dari sini. Ingin ku perbaiki diri. Ingin aku menjadi orang dan pribadi yang lebih baik lagi, agar masa depanku membalaskan apa yang telah kulakukan di masa lalu. Dulu banyak hal yang membuatku menjadi sekarang ini. Banyak hal yang negatif yang kulakukan pada saat masa muda dulu. Dulu aku tidak mendengarkan apa kata orang tuaku. Dan padahal orang tuaku sudah mendidikku dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian kepadaku. Dulu sekali, di waktu masa kecil sampai masa mudaku, sebelum aku di penjara ini, ayah sering mengatakan kepadaku, "Le, jangan membuat kerugian kepada siapapun, Le. Jadilah orang yang bermanfaat, Le, untuk orang di sekitarmu. Dan jangan engkau membuat kerusakan, membuat hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Karena bagaimana engkau bisa ingin melakukan hal bermanfaat bagi orang lain, tapi bagi dirimu sendiri saja pun tidak bisa. Bagaimana kau mau memberikan warna kepada sekitarmu, sedangkan kamu saja tak bisa memberikan warna positif kepada dirimu, Le. Le, Bapak sangat cinta kepadamu, Le. Bapak sangat sayang kepadamu. Bapak ingin kamu menjadi sukses. Bapak ingin melihat kamu berbahagia, hasil, Le. Untuk itu, Le, jangan pernah kamu melupakan Tuhan, Le. Jangan tinggalkan Tuhan, Le. Ingat, selalu libatkan Tuhan dalam setiap keadaanmu, dalam setiap keputusanmu, Le. Intinya, jangan engkau kabur dari Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu engkau. Engkau adalah ciptaannya, Le. Taati, Le. Patuhi, Le. Jangan membangkang, Le. Ikuti apa kata Tuhan. Ikuti apa kata agama, Le. Karena itu adalah petunjuk hidup kita, Le. Jangan sekali-kali engkau buta dan tidak ingin tahu, Le, tentang apa yang diinginkan Tuhan kepadamu, Le. Tuhan hanya ingin engkau, Le, beribadah, berbuat baik, dan tidak melakukan maksiat, Le. Ingat, yang memberikan kebahagiaan itu adalah Pencipta, Le. Jadi jangan engkau menyelisih penciptaanmu, Le. Le, harapan Bapak, engkau
jadi anak yang soleh, Le. Jadi pribadi yang berakhlak, Le. Berakhlak mulia, berakhlak karimah, berakhlak yang membuat orang bangga, Le. Yang memberikan energi positif kepada masyarakat, Le. Ingat, jangan sekali-kali, Le, engkau meminta-minta tanpa alasan. Jangan engkau berbuat sombong, merasa sombong. Jangan pernah merasa, intinya, Le, jangan pernah merasa baik. Tapi ingat, Le, engkau wajib berakhlak, tapi jangan merasa lebih berakhlak, karena itu adalah sebuah kesombongan yang iblis gunakan untuk menggodamu, Le, yang akan menyesatkanmu dan jauh dari jalan Tuhannya. Ingat pesan Bapak, ingat kata-kata Bapak. Jika kamu ingin sukses, lakukanlah apa yang Bapak nasihatkan kepadamu, Le. Bapak tidak bisa merubahmu, Le. Bapak hanya bisa memberikan nasihat sedikit atas apa yang Bapak pernah alami dulu, Le. Bapak bagi pengalaman kepadamu, Le. Bapak didik kamu, Le, telah memberikan semuanya kepadamu, Le. Sekarang tinggal keputusanmu untuk melakukan sesuatu dan ingin menjadi peran apa, Le. Engkau di dunia ini menjadi peran protagonis atau antagonis, Le. Itu sekarang tergantung pilihanmu, karena Bapak sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu kepadamu lebih banyak, Le. Sekarang Bapak sudah sebanyak penyakit, bahkan Bapak tidak bisa bekerja seperti dulu lagi, Le. Bapak sudah gugur dan sekarang kamu, Le, sudah masuk remaja, sudah menginjak usia dewasa, Le. Jadi Bapak tinggalkan pesan ini untuk mulai. Semoga Tole memahami dan melaksanakan apa yang Bapak nasihatkan ini. Andai waktu itu aku mendengarkan perkataan ayahku, menyimak nasihat baik dari ayahku, tentu sekarang aku tidak di sini, aku tidak di penjara, tapi aku di tempat yang lebih bahagia. Dulu ibuku juga pernah berkata kepadaku mengenai diriku dan waktuku. Tole, jadi anak jangan nakal, jangan membuat kerugian, jangan membuat kekacauan. Ingat, Le, ibu selalu mendoakanmu, selalu menginginkan kebaikan bagimu. Ibu sekarang sudah tua, Le. Ibu sekarang sudah susah, Le. Tole, tolong banggakan orang tuamu, Le. Jangan engkau melawan kepada orang tuamu. Ikuti kata ayahmu, ikuti kata nasihat ayahmu, Le. Ibu hanya bisa mendoakanmu, Le. Hanya bisa memberikanmu kasih sayang, Le. Semoga engkau tersentuh, Le. Mungkin kata-kata ini belum bisa merubahmu, tapi ibu yakin, Le, suatu hari akan datang, Le, cahaya kebaikanmu pada dirimu, Le. Le, ibu selalu mendoakanmu, Le. Doa ibu
selalu ada pada dirimu, Le. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mengubah, Le. Selama engkau punya waktu, Le. Selama nafas masih bisa engkau hembuskan, Le. Le, jaga dirimu. Jaga dirimu. Jaga kesehatanmu. Le, ingat pesan ibu ini, Le. Andaikan dulu aku mendengarkan perkataan ibuku, tentu sekarang aku menjadi anak yang soleh. Tentu kepribadianku lebih baik daripada yang ini. Tapi sungguh masa lalu jangan dibuat dan dipandang sebagai penyesalan, tapi pandanglah masa lalu dengan penuh pelajaran. Mungkin kita tidak bisa menghapuskan tulisan cerita masa lalu, tapi kita bisa memberikan keindahan, harapan, dan kebahagiaan di masa depan. Mulai saat ini, aku berazam, aku bertekad, aku ingin memperbaiki diri, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Modalku adalah kata-kata ayah dan ibuku. Inilah yang menjadi titik balikku, dan aku berjanji tak akan meninggalkan jalan ini, tak akan meninggalkan jalan kebaikan yang ingin dan diinginkan oleh orang tuaku, bahkan oleh Tuhanku. 3 bulan lagi aku akan keluar dari penjara ini. Aku akan mulai memperbaiki, aku akan mulai merubah diriku. Aku akan membalaskan penyesalan, dendam, kebodohanku di masa lalu dengan membuat keindahan dan kebahagiaan di masa depan nanti. Tiga bulan kemudian, aku pun bebas dari penjara. Akhirnya, aku bisa menghirup udara segar seperti dahulu. Ketika aku sampai di rumah, ternyata orang tuaku sudah meninggalkanku. Tidak ada kabar padaku bahwa mereka sudah meninggalkanku karena jauhnya diriku dan terbatasnya alat komunikasi pada waktu itu. Aku sedih, aku bingung, aku menyesal tak bisa membuat senyum di mulut mereka karena aku tak bisa membuat hati mereka bahagia karena aku. Justru malah sebaliknya, dulu aku membuat sedih, aku membuat kecewa mereka karena perbuatanku, aku membuat malu mereka karena tingkah dan perilakuku. Aku sangat sedih, sangat menyesal. Lalu, tak berpikir lama, semakin mantap keyakinanku, semakin kuat keinginanku. Aku ingin membahagiakan orang tuaku, membalaskan rasa dendamku dan penyesalanku dulu. Aku ingin memperbaiki diri, karena aku ingin menjadi
apa yang telah ayah dan ibuku nasihatkan kepadaku. Lalu aku cari lingkungan untuk mendorongku melakukan itu. Aku cari tempat-tempat yang bisa menempaku, memaksaku, dan tidak akan menempuh jalan seperti dulu lagi. Aku temukan sebuah lingkungan pesantren. Lalu aku ingin untuk belajar menimba ilmu di sana. Aku bertemu kiai untuk meminta izin agar aku ingin belajar ilmu agama di sini. Untungnya sang kiai tersebut tidak memandang masa laluku, tapi dia melihat dengan penuh kasih sayang, penuh harapan akan masa depanku. Aku ceritakan kisahku dulu sampai sekarang ini. Lalu kiai pun berkata kepadaku, "Wahai anakku, sungguh selama engkau masih hidup, selama itulah kasih sayang Allah kepadamu tidak akan pernah terputus. Selama itulah rahmat Allah kepadamu tidak akan pernah tinggal. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang kembali kepadanya." Kamu tadi katakan bahwa belum bisa berbakti kepada orang tuamu, belum bisa membahagiakan dan memberikan senyum di wajah mereka. Tapi ada masih satu hal agar mereka bisa bahagia, agar mereka bisa tersenyum. Engkau tahu kehidupan dunia ini hanyalah permainan belaka. Meskipun engkau berikan bahagia kepada mereka di dunia, itu pun hanya sementara. Tapi ingat, ada kehidupan akhirat yang bersifat selama-lamanya. Maka berikanlah kehidupan akhirat, berikanlah kebahagiaan akhirat. Sifat selama-lamanya akhirat itu akan turut kepada kebahagiaan yang selama-lamanya dan senyuman selama-lamanya bagi mereka, yaitu Allah akan balas dan masukkan kamu dan orang tuamu ke surganya. Aku pun menjawab, "Apa itu Kiai? Aku ingin sekali untuk melakukannya." Kiai itu pun menjawab, "Dengan cara engkau belajar ilmu agama dan melakukan apa yang dikehendaki Allah padamu."